Audio Jungle. Audio Jungle. Dan memang kata kunci untuk hidup di masa depan itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan terhadap diri sendiri. Memimpin diri sendiri itu lebih susah daripada memimpin orang lain. Karena memimpin diri sendiri itu sudah sebagian besar memimpin orang lain. Oleh karena itu perlu digembleng, perlu diberi pengalaman, dan perlu dikembangkan lewat para fasilitator. Mengapa? Karena kepemimpinan itu tidak datang dari langit. Meskipun seseorang punya potensi memimpin, karena dia punya pikiran, punya emosi, punya hati, punya tindakan, tetapi cara memimpinnya tidak sebagus dengan ketika dididik oleh para fasilitator. Mengapa? Karena kepemimpinan seseorang itu sebenarnya bercampurnya antara kondisi real yang ada dalam dirimu ditambah dengan pengalaman-pengalaman kepemimpinan yang dilakukan oleh orang lain, ditambah lagi dengan dokumen-dokumen, konsep-konsep tentang kepemimpinan. Sehingga kalau Anda bisa meramu dan ramuan itu menjadi sebuah kekuatan dalam dirimu, Anda akan menemukan kesejatian memimpin. Dalam kepemimpinan banyak teori, dan teori itu adalah alternatif. Jadi Anda tidak boleh memegang satu teori, kemudian menyisihkan teori yang lain. Mengapa? Karena teori itu bebas pakai. Sebagai seorang pemimpin, dia bebas memilih teori apa saja, bergantung situasi, konteks, dan suasana ketika memimpin. Di dunia ilmu kepemimpinan ada pilihan teori memimpin, ada namanya otoriter, ada namanya demokratis, ada namanya laissez-faire. Nah, kita tidak bisa menganut salah satunya karena kita bukan pakar. Yang menganut salah satunya itu adalah pakar ketika dia mengkaji tentang teori kepemimpinan. Ketika dia mengkaji salah satu, tentu dia akan menjelekkan yang lain. Tetapi kita sebagai pengguna, pelaksana, itu gunakan ketiga-tiganya. Kapan harus otoriter? Artinya tegas, iya, enggak. Kapan harus demokratis? Kapan harus laissez-faire? Makanya pahlawan kita Ki Hajar Dewantara mengatakan ing ngarsa sun tulodo. Itu ada otoritatifnya, ada otoriternya. Karena bergantung pemimpin yang di depan, maka dia lebih kuat di otoriternya. Ketika berada ing madya mangun karso, dia kuat di demokratisnya. Ketika kita ada di belakang dan mengatakan bahwa yang kita bina, yang kita pimpin itu sudah bagus-bagus, kita harus di belakang, di situ terjadi laissez-faire. Maka seorang pengguna kepemimpinan itu tidak boleh mengatakan saya gunakan demokratis, saya gunakan otoriter, saya gunakan laissez-faire. Tetapi gunakan ketiga-tiganya di momen yang tepat, untuk orang yang tepat, di suasana yang tepat. Apakah itu sah? Sah. Karena itu untuk kepemimpinanmu. Hanya memang ketika kita menghadapi siapa, kita harus demokratis. Dalam situasi apa, ketika menghadapi siapa, dalam situasi apa, kita harus otoriter, kuat, kenceng. Menghadapi siapa, kita harus laissez-faire. Karena banyak anak-anak muda, dia tahu tentang tiga teori itu, lalu mengatakan saya tipe kepemimpinan demokratis. Salah. Saya tipe otoriter, Kak. Salah. Karena itu kalau Anda memilih berarti Anda orang aliran teori, ya. Padahal kita ini pengguna. Umpama ada ular datang, set mau gigit, set coba pakai demokratis. Mbok jangan gigit sekarang,
saya belum makan loh, gigitnya nanti aja. Kan enggak. Langsung kepemimpinan otoriter dipakai, plak, ularnya langsung terbang di kipat no, cas. Begitu. Kan gitu. Kan nggak mungkin teori laissez-faire, terserah kamu mau makan tangan saya dulu boleh, kaki saya dulu boleh, terserah kamu, kan enggak. Maka di situ otoriter dijadikan. Begitu dia mau mohon maaf saya aliran demokratis, kita diskusikan dulu lah kapan makannya, nunggu apa pembina saya datang dulu, kamu sembunyi di balik tenda aja dulu ya, nanti gigitnya sore lah, saya kesini tenang aja. Kan nggak begitu otoriter yang akan diterapkan. Ularnya langsung dikipat cepat gitu, dengan gerakan cepat ularnya langsung terbang begitu, mencolot karena gerakan kita, selesai. Nah di situ otoriter digunakan, ya kan? Ketika ada teman mau masuk jurang, sebentar, ya udah masuk jurang dia. Seharusnya kan kita sentak, apain tuh? Gitu. Nah disitulah kepemimpinan anak pramuka itu tidak mengarah ke salah satu. Yang hebat itu gunakan tiga-tiganya secara proporsional. Kapan, di mana, dalam kesempatan apa, lingkungan apa. Ya. Nah, setiap orang punya kepemimpinan sendiri-sendiri. Dan setiap orang punya style, gaya kepemimpinan sendiri-sendiri. Maka kita tidak bisa menjelekkan kepemimpinan orang lain hanya karena kepemimpinan kita seperti ini. Oleh karena itu, tugasmu adalah membantu orang-orang, adik-adikmu untuk berjiwa kepemimpinan yang bagus seperti Anda. Maka jadi pandega itu bukan untuk gagah-gagahan, menjadi pandega bukan untuk pamer, menjadi pandega bukan untuk kesombongan, tetapi justru dia menjadi tergugah untuk mengabdikan diri, mengantarkan adik-adiknya, teman-temannya yang belum pandega untuk menjadi pandega. Itu tugas mulia seorang pandega. Ya, tugas mulia seorang pandega seperti itu. Ketika nanti tahun-tahun berikutnya tidak ada yang pandega, berarti tugas mulia itu tidak dikerjakan oleh yang sudah pandega. Tugasnya begitu. Karena semakin nanti Anda tua, semakin Anda masuk dalam dunia kesunyian. Dunia kesunyian itu dunia yang tidak gemuruh kesombongan, dunia tidak gemuruh dengan kegagah-gagahan, yang tidak ramai dengan bagaimana Anda membanggakan diri, tetapi justru dunia sepi, dunia senyap, tetapi menumbuhkan orang lain. Dia harus seperti bumi. Bumi itu dicangkuli, dibolak-balik tanahnya, dia diam saja dalam dunia kesunyian, silakan. Tapi dari situ muncul tanaman yang bagus. Dari situ muncul tanaman. Dan bumi memberikan energi kepada tanaman itu sehingga tanaman itu tumbuh. Maka pandega yang hebat, dia harus seperti bumi itu. Diinjak-injak orang ya diam, dipaculi ya diam, dicangkul, ditraktor ya diam. Begitu diberi bibit, dia mampu menumbuhkan dengan subur, dengan bagus, sesuai dengan tipikalnya. Menumbuhkan mangga ya mangga, sesuai dengan tipikal mangga, tidak berubah menjadi mahoni. Menumbuhkan mahoni ya tipikal mahoni, tidak berubah menjadi pohon yang lainnya. Dan itu kehebatan bumi. Bumi itu memberikan energi kepada tanaman agar tanaman itu bermanfaat bagi semua orang, agar tanaman itu bermanfaat bagi semua makhluk. Dan semua benda yang kita pakai, semua benda yang kita gunakan, itu semuanya dari bumi. Piring dari bumi, dia dari batu yang bernama kuarsa. Topi kita dari bumi, dari tumbuhan yang bernama kapas. Semua dari bumi. Dan manusia bisa hidup, bisa bahagia, semua dari bumi, dan bumi tidak protes. Kembali dicangkuli ya diem, ditraktori ya diem, diangkut orang dipindahkan kemana dia, tetapi begitu diberi benih, dia memberikan energi yang hebat sehingga menumbuhkan itu. Itulah sejatinya pemimpin. Dia tidak
pernah menolak untuk tugas-tugas pengabdian. Audio Jungle. Audio Jungle.